Pintu ruangan berwarna hitam legam dengan 2 pintu besar itu terbuka lebar, menampilkan seorang pria dengan perawakan khas bule dengan mata coklat terang yang begitu gagah dalam balutan jas birunya. Di belakangnya ada seorang pria yang tak kalah tampan dengan beberapa tato menghiasi belakang telapak tangannya, serta tubuh yang dibalut kemeja putih tanpa dasi. Di sampingnya ada perempuan dengan kemeja rapi dan span marun. Rambut curly di bagian bawahnya terlihat begitu menawan dipandang. Ed langsung berjalan ke arah kursi paling ujung, di mana kursi sang pemimpin rapat akan memimpin meeting hari ini. Beberapa pria dan wanita yang duduk di sana langsung berdiri, seolah memberi hormat kepada Ed, mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan. Ed melepas kancing jasnya dan kemudian duduk dengan gagah di kursi kebesarannya. Baru setelah itu, semua orang yang ada di sana mendudukkan pantatnya di kursi yang telah mereka tempati tadi. Aura kepemimpinan Ed memang benar-benar keluar jika berada dalam lingkungan kantor. Ada gurat tegas, berani, dan bertanggung jawab, tapi tidak terlihat dingin. Sikapnya biasa saja seperti orang lain, hanya karismanya saja yang menguar berkali-kali lebih kuat. Dan jujur saja, Sofia selalu terpesona dengan karisma Ed yang satu ini. Benar-benar pria impiannya. Bisa kita mulai rapatnya, ucap Ed memecah keheningan. Dan sang moderator pun memperkenalkan diri dan mulai menjelaskan sebuah grafik serta data-data yang ada dalam layar monitor di hadapan Ed dan para orang-orang di sana. Sofia sudah duduk di sisi kanan Ed, sedangkan Chadi duduk di sisi kiri Ed, membuat Chadi dan Sofia saling berhadapan. Sofia yang terlalu fokus mendengarkan penjelasan dari sang moderator perusahaan besar di Indonesia itu membuatnya tak menyadari ada sepasang mata yang menatapnya penuh kagum dan sepasang mata yang menatap sini seseorang. Terima kasih atas kerjasamanya, Sofia berujar dalam bahasa Indonesia menutup meeting hari ini. Semua orang sontak bangkit dan saling menjabat tangan untuk keberhasilan kerjasama antara cabang perusahaan Avizars Property dengan Crush Corporation. Sofia, panggil seseorang ketika Sofia akan beranjak keluar dari ruang meeting. Sofia membalik badannya dan menemukan sepasang mata hitam yang menatapnya berbinar dengan tubuh kekar yang dibalut jas coklat, meskipun tak sekekar milik Ed. Sofia mengerutkan dahinya bingung. Ia seperti pernah melihat wajah ini, tapi di mana? Serasa tidak asing tapi lupa. Jackie, Jackie, ucap pria itu dengan bibir tersenyum lebar. Sofia masih diam seolah mencerna dan mengingat. Hingga kemudian matanya membesar dan berbinar. Jack, Sofia langsung berbinar senang dan memeluk pria itu. Jackie pun membalas pelukan hangat gadis di depannya itu. Long time no see, princess. Iya, kau dari mana saja? Kenapa tidak menghubungiku selama ini? Jackie hanya tersenyum kikuk dan menggaruk alis. Aslinya yang sebenarnya tidak gatal, ia hanya gugup. Setelah kelas 11 SMA, aku pindah ke Italia dan kuliah di sana. Dengan lulus lebih cepat tentunya, untuk menggantikan posisi ayahku, terang Jackie. Oh dasar, aku kira kau menghilang di telan bumi begitu saja. Hahaha, kau masih saja menggemaskan princess kecilku. Jackie mencubit pelan pipi Sofia. Tapi sungguh, kau begitu mempesona dan mengagumkan saat ini, puji Jack dan mengelus puncak kepala Sofia dengan lembut. Bagaimana kalau kita ke kantin kantor, tawar Sofia. Kemudian ia menatap jam berbentuk bebek berwarna kuning di pergelangan tangan kirinya. Oke, it's time to break, ucapnya dan menggandeng tangan sahabat sejak kecil, sejak SD yang berada 1 tahun di atasnya itu ke arah kantin. Jack pun tersenyum dan balas menggenggam tangan princess kecil penerbit tawanya ketika duduk di bangku sekolah dulu itu. Oke, jadi Avizars Property itu milikmu? Tanya Sofia ketika saat ini mereka berdua sudah di dalam kantin dengan menu makan siang hot cappuccino dan vanilla latte di hadapan mereka. Oh, jangan lupakan salad buah dan big burger dengan lelehan keju di atasnya. Yang jelas kalian sudah tahu itu milik siapa.
kalau bukan milik Sofia, gadis pecinta bebek dan semua hal yang berwarna kuning. Milik keluarga lebih tepatnya. Hanya saja yang bekerja sama dengan perusahaan ini adalah cabang milikku. Jet Group, jelas Jaki dan menyesap hot cappuccino-nya. Kalau kau bisa jelaskan kenapa bisa menyasar di sini? Tanya Jackie. Kabur dari acara pertunangan bodoh yang dilakukan papi, jelas Sofia malas. Tak lupa memutar bola matanya sebal. Oh ya, sejelek apa calon suamimu? Iuh, calon suami. Aku tidak akan menikah sebelum bertemu dengan pangeran berkuda putih seperti dalam cerita Aurora. Cinderella Princess, Aurora adalah putri tidur dengan pangeran berkuda coklat. Whatever, intinya seperti itu. Dan entah sebuah anugerah atau kesialan, aku bisa terdampar di sini. Kurasa sebuah keberuntungan mengingat dirimu yang lebih gendut dan lebih bersinar dari terakhir aku lihat, kekeh Jaki. Hei, itu body shaming tahu? Bukankah kau dulu yang selalu berkata padaku ketika kita masih SD? Gendut itu berarti bahagia. Oh iya, hehe, I'm sorry, ucap Sofia disusul sebuah ringisan bersalah. Memang masa kecil Jaki dengan tubuh yang berisi membuatnya dijauhi oleh teman-temannya. Dan hanya ada satu orang yang selalu menemaninya dan menyemangati dirinya. Siapa lagi kalau bukan Sofia? Gadis pemakan segala tapi tidak bisa gendut. Si, curang bukan? Jaki makan nasi 1 centong saja naik 1 kilo. Sedangkan Sofia makan 5 centong nasi hanya naik 0,1 kilogram. Dunia ini memang kejam. Di sisi lain, Ed sedang celingak-celinguk di dalam ruangan rapat. Ia mencari gadis kecil yang tiba-tiba menghilang itu. Kemana gadis nakal itu? Jadi, di mana Sofia? Tanya Ed yang pada akhirnya tak berhasil menemukan Sofia dimanapun. Cadi pun mendongak menatap Ed bingung. Aku tadi melihat Sofia keluar bergandengan tangan dengan CEO Jet Group. Beritahu Cadi yang sontak membuat Ed bangkit dengan amarah mendidih panas. Bergandengan tangan? Gendut sekali gadis kecilnya itu sekarang. Ia harus diberi hukuman kali ini. Ed pun langsung keluar ruangan tanpa memberi salam dan jabatan tangan pada para petinggi-petinggi itu. Ia tidak peduli jika dibilang sombong ataupun kurang ajar. Prioritasnya sekarang adalah ia harus menemukan Sofia dan menyeretnya kembali. Ada apa? Apa-apaan dia? Berani-beraninya pegangan-pegang tangan. Sementara dirinya saja mati-matian tidak berhubungan dengan wanita manapun. Jangankan menyentuh, semua nomor wanita-wanita di handphonenya sudah ia blok demi seorang Sofia agar ia bisa menyentuhnya. Kurang ajar. Ed mempercepat langkahnya memasuki lift karyawan. Ia segera masuk dan berdesakan dengan beberapa karyawan yang akan menuju ke kantin. Mengingat ini memang waktu makan siang. Di sampingnya penuh dengan perempuan-perempuan yang menatap genit seolah ingin diterkam saat ini juga. Entah mengapa Ed melihatnya bukan malah terangsang tapi malah jijik. Ingin rasanya Ed cepat-cepat keluar dari lift ini dan menjauhi tatapan lapar para wanita di dalam lift ini. Benar-benar membuat Ed takut, bukan malah adiknya yang terbangun, tapi bulu kuduknya yang terbangun alias merinding. Ting! Pintu lift pun terbuka. Ed langsung buru-buru berlari kecil menghampiri wanita haus belayaan itu. Ia tidak akan menggunakan lift itu lagi. Semendesak apapun. Ia takut menjadi korban pencabulan para wanita haus sentuhan itu. Di kantornya sendiri, membayangkannya saja Ed sudah merasa mual. Ia menelusuri seluruh meja kantin dengan jeli. Matanya mencari letak seorang gadis kecil dengan rambut hitam khasnya yang berkilau. Dan yap, finally Ed menemukannya. Ia sedang tertawa bersama. What? Tertawa bersama? Saling mengusap pipi satu sama lain. Dan apa itu? Saling cubit-cubitan, hidung dan pipi. Tidak bisa dibiarkan. Ed saja tidak pernah diperlakukan seperti itu. Setiap hari ia selalu diomeli dan dimarahi, khas dengan omelan seperti seorang ibu tiri yang membenci anak tirinya. Ed pun mengepalkan tangannya geram dan berjalan cepat menghampiri meja yang berada di pojok dekat jendela kaca.
yang menghadap langsung ke arah gedung lainnya. Benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih. Sialan. Akan kubuat tangan itu patah. Ia langsung menepis tangan pria berkemeja krim itu yang berada di pipi Sofia dengan sekali tepis. Membuatnya terlepas saat itu juga. Dan tak lupa juga Ed menarik tangan Sofia yang berada di hidung mancung pria berwajah Asia itu. Kemudian menggenggam tangannya erat. Sofia dan Jackie sontak kaget dengan tepisan tiba-tiba itu. Sofia mendongak dan menemukan Ed dengan muka merah padam, seolah menahan amarah. Begitupun Jackie. Ikut bingung dengan hal yang sudah pria di hadapannya ini lakukan. Sorry sir, what? Don't you dare to touch what's mine. Geram Ed dengan menatap nyalam pria di depannya itu sambil menunjuk dengan jari telunjuknya. Tepat persis di depan hidung Jackie. Oh no, bayi besarku sedang cemburu.